Segala puji bagi Allah yang menjadikan segala sesuatu sesuai kadarnya, yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Aku memuji dan bersyukur kepadanya atas bentangan tirai penjagaannya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, persaksian yang menjadi simpananku di hari akhir. Aku juga bersaksi bahwa junjungan kita Muhammad adalah hamba dan rasulnya, yang diutus kepada jin dan manusia sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan, serta pembela dan penasihat. Semoga salawat, salam, dan keberkahan senantiasa tercurah atas beliau, atas keluarga dan para sahabatnya, para pemilik pahala besar dan sebutan baik, juga kepada para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari kiamat. Amma ba'du. Aku berwasiat kepada kalian dan diri saya sendiri agar bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepadanya rahimakumullah. Ketahuilah bahwa barang siapa yang hatinya bersih, maka baiklah prasangkanya kepada Allah, dan terbukalah kabar gembira baginya. Barang siapa yang niatnya jujur, maka tinggilah sebutannya di tengah manusia. Dan barang siapa yang percaya kepada apa yang ada di sisi Tuhannya, maka ketenangan akan turun kepadanya. Wahai hamba-hamba Allah, biasakanlah lisanmu mengucapkan astaghfirullah, karena sesungguhnya Allah memiliki waktu-waktu terkabulnya doa. Perlakukanlah manusia berdasarkan apa yang kamu lihat, bukan apa yang kamu dengar. Ada dua hal yang jangan sampai kau ingat terus: kebaikanmu kepada orang lain dan keburukan orang lain kepadamu. Kelembutan adalah pangkal kebijaksanaan, dan tiada sesuatu pun yang menyamai kesehatan dan keselamatan. Firman Allah Ta'ala, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Wahai kaum muslimin, setiap masyarakat memiliki ciri khas dan prinsip dasar yang menjadi tanda soliditas dan kestabilannya, yang takkan terwujud kecuali dengan keharmonisan keluarga yang mendidik putra-putranya dengan adab tinggi, sehingga menjadi pria sejati yang mewarisi tradisi luhur dan akhlak mulia. Ketahuilah, di antara akhlak mulia ini adalah menghargai orang yang lebih tua, meminta nasihat mereka, menyayangi yang lebih muda, merawat, mendidik perilaku dan mengarahkan obsesi mereka pada hal-hal mulia. Semuanya demi menanamkan cita-cita luhur dalam diri mereka untuk mewarisi kejayaan leluhur, memelihara agama dan kemurnian umat. Firman Allah Ta'ala, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika maut menghampiri Yakub, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, para pria sejati yang menjaga kemuliaan dan keasliannya akan menciptakan masyarakat yang kuat, sehingga keluarga tetap terjaga, generasi muda terlindungi, negara aman dari kekacauan, kekayaan dan keamanan akan senantiasa eksis. Hadirin sekalian, orang-orang bijaksana pastilah berlomba-lomba menjaga kelestarian pria sejati yang dihiasi sifat-sifat terpuji, perilaku mulia, dan penanaman budi pekerti luhur. Pria sejati menggabungkan antara kekuatan dan kasih sayang, antara ketegasan dan kelembutan, juga antara keberanian dan komitmen menetapi kebenaran pada pribadi dan masyarakat, di dalam hati yang kuat, pikiran yang sehat, dan akal yang jernih. Para pria sejati siap insya Allah memberi bantuan dalam bencana dan pertolongan saat kesusahan, juga menolak keterpurukan, keburukan dan kelemahan.
Mereka senantiasa menempuh jalan lurus walaupun jalurnya panjang, menyatukan ilmu dengan amal, siap berkorban demi kebaikan. Para pria sejati dididik di bawah naungan akidah murni, cita-cita tinggi dan mulia, terhindar dari perkara remeh tak berguna. Inilah proyek didikan terbaik yang harus terus diupayakan. Kaum muslimin rahimakumullah, ada faktor-faktor utama untuk menjadi pria sejati. Di antaranya, berpegang teguh pada agama dan identitas muslim, bangga dengan keterikatan pada keluarga dan adat istiadat yang baik. Jika masyarakat dan lembaga pendidikan konsisten dengannya, niscaya generasi muda terjaga dari peleburan, kerapuhan, dan penyimpangan. Faktor berikutnya adalah pendidikan yang tegas tentang rasa tanggung jawab, berpegang teguh pada agama, memelihara aset terbaik, dan mengagungkan sejarah cemerlang demi melangkah maju menuju masa depan yang mulia. Penanaman rasa tanggung jawab insya Allah akan membentuk generasi yang kuat, yang bertekad untuk mencapai tujuan, sehingga perkara-perkara sekunder atau kemewahan dunia tidak akan melemahkan cita-cita luhur dan semangat tinggi mereka. Saudara-saudara sekalian, faktor berikutnya adalah duduk bersama para ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, dan orang-orang yang berpengalaman yang akan memelihara keaslian generasi, keterikatan mereka yang kuat dengan keluarga dan tanah air. Sungguh indah kebiasaan beberapa keluarga yang membuka majelis-majelis keluarga yang dihadiri anak-anak mereka dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan para tetua untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan arahan mereka. Di sana juga diberikan penghargaan kepada tokoh yang berjasa dan berprestasi. Semua ini menanamkan unsur-unsur kesejatian pria yang hakiki yang membawa dampak positif ilmiah, praktis, pendidikan, dan psikologis. Bahkan majelis-majelis ini menjadi sarana meningkatkan keterampilan dan wawasan anggota keluarga, baik putra maupun putri. Mereka juga belajar adab, cara berinteraksi yang baik, menghormati yang lebih tua. Belum lagi diskusi dan manfaat yang beredar di majelis ini yang memiliki pengaruh besar, baik langsung maupun tidak langsung. Saudara-saudara seiman, faktor penting lainnya adalah memelihara bahasa Arab, berbicara, belajar, dan mengajarkannya. Apalagi dia adalah bahasa Al-Quran dan Sunnah mulia. Kelemahan penggunaan bahasa Arab merupakan kekurangan, apalagi pada tokoh dan teladan Muslim. Para pemimpin Quraisy sendiri dahulu mengirim anak-anak mereka yang masih kecil ke suku pedalaman demi mempelajari bahasa yang fasih dan asli. Suatu umat akan mulia ketika bahasanya mulia. Lelaki sejati tidak akan rela turun ke derajat minimal dalam penguasaan bahasa agar ia terlindungi dari peleburan budaya, dangkalnya pemikiran, serta buruknya tulisan dan komunikasi. Wahai generasi muda, medan para pahlawan itu sangat banyak dalam ilmu, ekonomi, perdagangan, dan teknologi. Barang siapa yang ingin menolong Islam dan kaum muslimin, meninggikan tanah air, mengangkat kedudukan umatnya, serta terikat pada Nabi Muhammad, Tuhan Muhammad dan agama Muhammad SAW, maka ia harus menjadi lelaki sejati. Barang siapa yang belum siap untuk itu, hendaklah ia bertekad untuk melakukannya jika ada kesempatan. Berikut salah satu contoh sejarah yang kita mulia pada suatu hari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasukkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ke dalam majelisnya yang diisi para tetua sahabat dari ahli Badar, padahal ia masih muda. Sampai-sampai sebagian mereka berkata, "Mengapa pemuda ini dimasukkan ke majelis ini, padahal kami memiliki anak-anak seusianya?" Maka Umar berkata, "Sesungguhnya ia adalah sebagaimana yang kalian ketahui." Kemudian pada suatu hari, Umar memanggilnya bergabung bersama mereka. Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak merasa ia memanggilku pada hari itu, kecuali untuk memperlihatkan ilmuku kepada mereka." Umar pun bertanya, "Apa pendapat kalian tentang firman Allah Ta'ala, Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan?" Sebagian mereka berkata, "Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya apabila dia menolong dan memberikan kemenangan kepada kami." Umar berkata kepada saya, "Apakah engkau juga berkata demikian, wahai Ibnu Abbas?" Saya menjawab, "Tidak." Ia bertanya, "Apa pendapatmu?" Saya menjawab,
itu adalah ajal Rasulullah SAW yang diberitahukan kepada beliau. Maknanya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itu adalah tanda ajalmu. Maka bertasbihlah dengan pujilah Tuhan dan pujilah Tuhanmu. Umar berkata, saya tidak mengetahui maknanya kecuali apa yang telah engkau katakan. Mengenai anak-anak, perhatikanlah asar yang beruntun berikut. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sayyar. Ia berkata, saya pernah berjalan bersama Thabit Al-Bunani, lalu ia melewati anak-anak dan mengucapkan salam kepada mereka. Thabit Al-Bunani berkata, saya pernah berjalan dengan Anas radhiyallahu anhu, lalu ia melewati anak-anak dan mengucapkan salam kepada mereka. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya pernah berjalan bersama Nabi SAW, lalu beliau melewati anak-anak dan mengucapkan salam kepada mereka. Akhirnya, jika didikan untuk menjadi lelaki sejati ditegakkan dengan benar dengan izin Allah, ia menjadi perisai pengaman bagi masyarakat, keluarga, dan tanah air. Mendorong untuk berlomba-lomba kepada kebajikan, menghindarkan dari peleburan, kelemahan, dan kesia-siaan. Utamanya di hadapan proyek perusakan masyarakat yang memisahkan mereka dari tokoh dan ulama dan menjauhkan mereka dari prinsip-prinsip agama. Sesungguhnya, pemeliharaan kesejahteraan pria hakiki adalah petunjuk yang benar. Firman Allah Ta'ala, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah tekadnya. Segala puji bagi Allah yang meliputi semua hambanya dengan rahmatnya dan mengkhususkan orang-orang yang taat kepadanya dengan hidayah dan petunjuk. Aku memuji dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat dan karunia-Nya yang akan bertambah dengan bersyukur. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, yang Maha Suci dari kemiripan dan tandingan. Aku juga bersaksi bahwa junjungan dan Nabi kita Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, yang dengannya Allah menyempurnakan agama dan meninggikan paji-paji agama yang lurus. Semoga salawat, salam, dan keberkahan senantiasa tercurah atas beliau, keluarga, dan para sahabatnya yang mulia, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari kebangkitan. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara hal yang melemahkan ketangguhan pria sejati adalah media sosial yang menenggelamkan manusia ke dalam perkara remeh dan hina, sibuk dengan perkara sekunder, pengkultusan tokoh tertentu, merusak selera normal, dan mengganggukan momen-momen terendahan, hingga akhirnya tolak ukur di kalangan mereka adalah jumlah pengagum, follower, dan pamer angka, bukan berdasarkan keaslian, ketangguhan pria sejati, dan prestasi hakiki. Jadilah opini publik dibentuk sesuai dengan ide murahan, temporal, dan tidak bernilai. Seseorang menjadi konsumen bukan produsen, menjadi yang dikalahkan bukan yang mengalahkan, dan menjadi pengikut tidak mandiri. Pengguna media ini mengira bahwa ia bebas memilih apa yang suka, padahal sebenarnya ia adalah tawanan dan digiring menuju proyek yang telah disiapkan sebelumnya. Perilaku ini mencegah pemikiran yang mendalam dan bermutu, menuntunnya pada reaksi instan, tidak mampu mengungkapkan jati dirinya, melainkan memamerkan zahirnya. Ia tidak fokus membangun kehidupan berarti, melainkan mencari popularitas, mengejar follower sebanyak-banyaknya. Ia berubah dari memikir menjadi penonton, yang penting fotonya viral, sehingga lupa membangun keahlian dan jati diri, hanya sibuk menjajakan dirinya layaknya barang dagangan. Dalam tolak ukur orang-orang kerdil, gambar lebih diutamakan daripada konten, jumlah pengikut lebih penting daripada dalil, dan kecepatan penyebaran lebih diutamakan daripada substansi. Hasilnya adalah berpaling dari tanah air dan masyarakatnya, serta dari jalan ketaatan, kebaikan, dan istiqamah. Terkadang juga meremehkan warisan sejarah dan identitas asli, serta menjauhi cita-cita agung dan mulia. Wahai para ayah dan ibu, para guru, para pejabat, tunaikanlah tanggung jawab kalian. Tanamkanlah nilai-nilai luhur pada putra dan putri kalian. Perbaiki pendidikan mereka.
Lindungi mereka dari jalan kelemahan dan kerapuhan. Takutlah kepada Allah dalam merawat generasi muda, melindungi masyarakat, dan membangun ketangguhan para pria sejati. Ajaklah pemuda-pemudi menuju akhlak mulia, rasa malu, dan berbagai kemuliaan lainnya. Lindungi mereka dari kesia-siaan. Jauhkan mereka dari perbuatan keji, kejahatan, dan hal-hal remeh. Hendaklah setiap orang yang memiliki jabatan dan pengaruh di bidang pendidikan untuk memberikan perhatian yang layak kepada aspek ini, agar putra-putri kita dapat hidup dalam balutan kemuliaan, kejayaan, kemandirian, dan menjauhi segala sesuatu bentuk peleburan dan hilangnya identitas. Bertakwalah kepada Allah rahimakumullah. Ingatlah bahwa di antara contoh-contoh yang menggembirakan adalah anak-anak kita, anak-anak Palestina yang tercinta. Meski usia masih dini, namun mereka adalah para pria sejati dan pahlawan dalam aksi dan perbuatan. Para pemberani, meski mereka menyaksikan orang tua dibunuh, rumah dihancurkan, namun mereka bangkit dengan batu, tongkat, dan tubuh melawan musuh Zionis yang zalim, kejam, yang dilengkapi berbagai senjata canggih yang mematikan. Mereka berdiri dalam ketangguhan pria sejati yang menolak untuk menyerah dan enggan tunduk pada kehinaan dan kerendahan. Sesungguhnya, darah para syuhada dan sikap para pahlawan insya Allah akan menghasilkan jiwa-jiwa yang kuat dan hati yang tidak menerima penghinaan. Palestina dan Al-Quds akan tetap berdiri tegak mulia di hati bangsa Arab dan kaum muslimin. Selanjutnya, marilah bersalawat dan salam kepada pembawa rahmat Nabi Muhammad SAW. Sungguh Allah telah memerintahkan kita dalam kitabnya, firman-Nya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya Allah, curahkanlah salawat, salam dan keberkahan atas hamba dan Rasul-Mu, Nabi kami Muhammad, kekasih yang terpilih, Nabi yang disucikan, atas keluarganya yang baik dan suci, dan istri-istrinya ummahatul mukminin. Ridhoilah khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ridhoilah semua sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari kiamat. Dan ridhoilah kami bersama mereka dengan ampunan, kemurahan, dan kebaikan-Mu, wahai yang maha dermawan di antara para dermawan. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah syirik dan kemusyrikan, hinakanlah para tiran, ateis dan semua musuh agama. Ya Allah, amankan kami di tanah air kami, perbaiki para pemimpin dan penguasa kami, jadikanlah kepemimpinan kami pada orang yang takut dan bertakwa kepadamu, serta mengikuti keridhaan-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada imam dan pemimpin kami penjaga 2 masjid suci dengan taufik-Mu. Muliakanlah ia dengan ketaatan kepadamu, tinggikanlah dengannya kalimat-Mu, dan jadikanlah ia penolong bagi Islam dan kaum muslimin. Berikanlah pula taufik kepada putra mahkotanya, saudara-saudara dan pembantunya, untuk apa yang Kau cintai dan ridhai, dan bimbinglah mereka menuju kebaikan dan ketakwaan. Ya Allah, berikanlah taufik kepada para pemimpin kaum muslimin untuk mengamalkan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad SAW, dan jadikanlah mereka rahmat bagi hamba-hamba-Mu yang beriman. Satukanlah kalimat mereka di atas kebenaran dan petunjuk, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Allah, peliharalah darah mereka, satukanlah kalimat mereka di atas kebenaran, petunjuk dan sunnah. Ya Allah, tetapkanlah bagi umat Islam perkara yang lurus, di mana orang yang taat kepadamu dimuliakan, orang yang durhaka kepadamu diberi petunjuk, amar ma'ruf dan nahi mungkar ditegakkan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, hukumlah Yahudi penjajah, karena sesungguhnya mereka tidak akan mampu mengalahkanmu. Ya Allah, turunkanlah kepada mereka siksaan-Mu yang tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu di hadapan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu keselamatan dari setiap bencana dan syukur atas kesehatan. Lindungilah kami dari segala keburukan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit vitiligo,
gila, kusta, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kelembutan dan dalam putusanmu, pertolongan atas takdirmu. Kami mohon ampunanmu dari segala kekhilafan. Engkaulah tumpuan bagi siapa yang bertawakal, pelindung bagi siapa yang menyerahkan urusannya kepadamu. Wahai yang maha mendengar setiap keluhan, yang mengangkat setiap musibah, hiasilah kami dengan pakaian penutup aib, kesehatan dan takwa. Jadikanlah surga Firdaus sebagai tempat tinggal kami. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami segala sarana. Janganlah tutup pintu-pintu di hadapan kami, dan berikanlah taufik kepada kami untuk doa yang mustajab. Ya Allah, tambahlah karuniamu bagi kami, janganlah kurangi. Berilah, janganlah halangi. Ya Allah, kami memujimu, bersyukur kepadamu. Engkau bukakan pintu rahmatmu dengan karuniamu. Engkau kirimkan awan pembawa hujan yang menyuburkan bumi, yang menghanyutkan kesedihan hati, membawa kebahagiaan jiwa, mengikat harapan akan tambahan rahmatmu. Wahai hamba-hamba Allah, bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Dia di setiap pagi dan petang. Mintalah kepadanya tambahan kebaikan dan kedermawanan yang tiada batasnya. Setiap mendapat nikmat baru, perbaruilah syukur dan pujian kepadanya. Setiap Dia menghilangkan kesusahan, tingkatkanlah ketaatan, pujian dan syukur kepadanya. Ya Allah, Engkaulah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang maha kaya, dan kami adalah orang-orang fakir. Turunkanlah hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Kami mohon ampunan-Mu karena sesungguhnya Engkau maha pengampun. Maka turunkanlah hujan kepada kami dengan lebat. Jadikanlah ia sebagai kekuatan bagi kami untuk taat kepadamu dan bekal hingga waktu tertentu. Ya Allah, jadikanlah hujan itu hujan yang menyelamatkan, melimpah, deras dan merata, yang menghidupkan negeri dan menyirami hamba-hamba-Mu. Jadikanlah ia bekal bagi yang berada di kota maupun pedalaman. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhluk-Mu, yang tidak dapat lepas dari rahmat-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau menahan karunia-Mu dari kami disebabkan dosa-dosa kami. Hanya kepadamu kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami cobaan bagi kaum yang zalim. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita berbuat adil dan ihsan, berderma kepada kerabat, dan melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia menasihati agar kalian ingat, maka ingatlah Allah, niscaya Dia akan mengingat kalian. Syukurilah nikmat-nikmatnya, niscaya Dia akan menambahkannya kepada kalian. Dan sungguh, mengingat Allah adalah lebih agung, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم ولا تختلفوا. أتموا الصف الأول فسدوا الخلل لينوا في أيدي إخوانكم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله أكبر. لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.